tarawih. Yang kemarin itu kita sudah membahas at-targhibu fi salatid duha. Yang sekarang at-targhibu fi salatid tarawih, yaitu anjuran di dalam melaksanakan salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Buka itu halaman yang bawa bukunya itu halaman 22. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha farada siyama ramadhana wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innallaha farada siyama Ramadan. Sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan. Wasanantu qiyamahu, dan kami sunatkan yaitu melaksanakan qiyam Ramadan atau yaitu salat tarawihnya. Faman shamahu wa qamahu imanan, barang siapa, katanya, maka barang siapa yang berpuasa dan bangun di malam harinya, yaitu qiyam Ramadan atau salat tarawih, imanan wa ihtisaban, yaitu dengan iman, wa ihtisaban, dengan keikhlasan karena Allah, kharaja min dzunubihi, keluar dari dosa-dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, yaitu sebagaimana dia dilahirkan dari perut ibunya. Kenapa ini? Ya, karena memang ada hadis lain dinyatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir udah membawa fitrah, artinya Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi ini mau anak orang Yahudi kek, anak orang Nasrani kek, anak orang PKI kek, komunis kek, kalau dia lahir, baru lahir mati, masuk surga dia. Karena masih dalam keadaan fitrah Islam. Jadi dia itu dilahirkan dalam keadaan Islam. Makanya ini hadis terusnya nggak ada kata-kata au yusallimanihi, nggak ada. Nggak bakal dicari, nggak bakal ketemu, karena emang anak itu lahir udah membawa fitrah Islam. Semuanya masuk surga. Lahir, mati, masuk surga semuanya tuh. Mau anak siapa saja gitu. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tinggal tergantung dari lingkungannya, environment-nya. Dua orang tuanya, ya gurunya, ya siapa saja yang ada di masyarakat. Karena itu lingkungan itu ada 3. Lingkungan rumah, yaitu orang tuanya. Lingkungan sekolah, yaitu gurunya. Dan lingkungan masyarakat, yaitu para masyarakat yang ada di situ. Guru-gurunya, atau mungkin lingkungan yang ada di mana dia tinggal. Makanya di situ dinyatakan environment plays more an important role in our life and to build a person to be good moralis and to be bad moralis. Bahasa Inggris saya ini bahasa Inggris orang Betawi, makanya pronunciation-nya kayak begitu. Tapi yang penting orang Inggris pasti paham aja, ya gitu aja. Jadi nggak perlu fasih-fasih karena emang kita kagak dituntut untuk itu. Masa ngaji sama bapak-bapak udah kayak gini udah awe-awe kuburan bahasa Inggrisnya fasih-fasih, nggak perlu. Yang penting masa nunung paham gitu. Itu murid gua lagi ngomong apa itu di depan begitu kata dia. Itu. Jadi begitu. Jadi lingkungan itu bentuk manusia itu orang bermoral kagak itu tergantung lingkungannya. Ini sebelum saya terangkan, bab itu dikatakan di sana, maka dialah sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Itu masalahnya, konotasinya dengan itu, relasinya dengan hadis itu gitu. Jadi maka kita itu lingkungan itu penting. Nih lingkungan Darul Falah. Kenapa pengajian begini banyak? Ya karena lingkungannya emang lingkungan orang ngaji.
dan dibentuk sama masjid ini banyak pengajian. Kan begitu. Jadi kita ini udah terbiasa jadi ngaji. Makanya kata Rasulullah, kalau kita mau pindah rumah atau membuat rumah, yang pertama kali itu aljar qabla dar. Lingkungannya dulu tuh, perhatiin. Jangan beli rumah di situ lingkungannya kagak ada masjid, kagak ada musola. Orang ngegelek mulu. Jam 4 malam mata kayak ikan bandeng, jalan udah ditopang sama ditopang sini, aja beli rumah di situ. Ya anaknya kagak aman. Bener apa kagak? Udah ngedrak, ngegelek mulu kerjaannya. Itu kita beli rumah di situ, lah anak kita ketularan. Tapi coba kalau kita beli rumah di situ ada masjid, ada musola, banyak gurunya, banyak orang soleh, ya di situ nanti dia akan terbentuk tuh, ya. Apakah dia menjadi hijau, apa menjadi merah, apa menjadi apa saja, itu tergantung. Katanya kayak lilin tuh, apa mau dijadiin anak itu putih, tinggal tergantung itu, ya. Kan kalau menurut teori tabula rasa kan begitu nih anak nih, kayak kertas atau lilin putih, mau dijadiin merah, mau jadi hijau, mau dijadiin apa saja, tinggal warna-warni yang kita inginkan terjadilah itu di situ. Karena lingkungan sampai begitu, ya, membentuk orang kayak begitu. Plays more an important role in our life and to build a person to be good moralist and to be bad moralist. Baik orang ini bermoral baik atau tidaknya tergantung lingkungannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di situ kan kita bertanya-tanya nih Ustaz, salatut tarawih, tapi ini yang saya baca dalam kitab Fathul Mu'in itu madhabnya madhab Imam Syafi'i. Oke. Jadi kita ini fikih-fikih kita yang kita baca di sini adalah fikih Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Asy-Syafi'i itu kita kagak menguasain. Ngomong madhab yang lain. Jangan dah, udah madhab Imam Syafi'i aja. Salatut tarawih wahia isyruna rak'atan. Salat tarawih itu 20 rakaat. Yang 8 rakaat diam, dengerin aja. Ntar ada gilirannya. Ya, jangan marah dulu. Nih gua diajar sama 20 rakaat nih. Gua kerjain 8 rakaat. Tenang, ada gilirannya ntar. Yang 20 dulu diutamain karena mayoritas di sini adalah yang 20. Bi asyri taslimat, ya. Dengan 10 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fi kulli lailatin min Ramadan. Pada setiap malam bulan Ramadan. Salat tarawih bisa di luar Ramadan? Enggak bisa, ya. Enggak bisa. Salat tarawih itu diadakan di luar Ramadan kagak bisa. Karena dia memang di bulan Ramadan. Wa yajibut taslim min kulli rak'ataini. Dan wajib salam setiap 2 rakaat. Gitu. Saya sholat tarawih 4 rakaat sekali salam. Boleh apa kagak? Enggak sah. Nanti ada terusannya. Jadi kenapa begitu? Karena ada hadis yang menyatakan begini. Salatul laili masna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Nah, jadi kalau kita mengadakan salat malam, ya tarawih kah, tahajud kah, apa aja dah. 2 rakaat. Ini hadisnya memang begitu. Kuat ini, muttafaqun alaih. 2 rakaat. Nah, ada enggak salat tarawih di Masjidil Haram atau Nabawi 4 rakaat? Enggak ada, cuma di Indonesia doang. Ada satu tempat, anak pernah jadi anak enggak mau di situ.
Karena 4 rakaat salam itu, ya. Salamnya 1 kali di akhir itu doang, ya. Apa itu makna tahiyatnya? Di akhir itu doang sekali, ya. Ribet kalau begitu. Ya. Nah, maka daripada hati kita nggak gerutu, nggak enak gitu, ya mending tinggalin sholatnya kayak begitu. Kita ikut yang 2 rakaat. Di Madinah juga 2 rakaat, di Mekah juga 2 rakaat. Emang apa kita lagi boleh jadi 4 rakaat? Kalau bisa sekali 8 rakaat 1 kali salam gitu kali pengennya, ya. Nah, nanti itu nggak sesuai dengan keterangan sholat tarawih itu apa maksudnya begitu, ya. Maka kudu kita ngaji kan kayak begini nih, ya. Tuh katanya terusan dari hadisnya tadi, salatul laili masna masna fa idza khasya ahadukum as-subha, manakala khawatir salah seorang di antara kamu itu datang salat subuh, ya, shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, maka salatlah dia 1 rakaat, ya, sebagai witir baginya maqad shalla, terhadap apa yang dia salat malam tadi itu, entah tahajud ke apakah, hanya bisa 1 rakaat, kerjain 1 rakaat, ya. Memang 1 rakaat jadi makruh, tetapi kalau udah terpaksa takut subuh nih tinggal semenit lagi nih, jangan Allahu Akbar, salatlah witir, boleh, nggak apa-apa, ya. Kalau memang belum salat witir. Bagaimana Ustaz, saya salat tarawih, ikut di masjid ini nih, habis salat tarawih saya witir, apakah boleh saya salat yaitu tahajud nanti di malam hari menjelang sahur gitu, habis sahur kita menjelang subuh salat di rumah nambahin dah, ya, sunnah mutlaqah, ya. Nah, itu boleh, tapi tidak ditutup witir lagi. Jadi kita tetap sholli sunat tahajud kalau mau tahajud, sholli sunnah mutlaqah lillahi ta'ala umpamanya gitu, maka dia sholat saja mau berapa rakaat saja yang dia bisa waktu malam itu, ya, 100 rakaat kayak silakan kalau masih ada waktu, tapi tidak ditutup dengan witir, karena la witrani fil laili marratain, tidak ada witir itu 2 kali dalam satu malam. Jadi cukup witirnya tadi sudah setelah salat tarawih. Nanti setelah salat tahajud aja. Dia nggak perlu lagi salat witir. Itu. Nah, kemudian diteruskan nih. Ini sama mengambil dari kitab apa? Ada rujukannya dalam kitab Fathul Mu'in, ya. Jadi nggak asal ngomong saya nggak berani, saya bukan mujtahid, belum nyampe, ya. Jadi saya nukil dari kitab apa namanya, yaitu yang disebut kitab Fathul Mu'in. Kemudian falau shalla arba'an minha bitaslimatin lam tasihha. Maka kalau dia salat itu 4 rakaat dengan 1 kali salam, kagak sah salatnya. Makanya jangan ikut salat tarawih yang 4 rakaat 1 salam gitu. Jadi buatlah 2 rakaat salam begitu. Jangan yang 4 rakaat 1 kali salam, enggak sah salatnya. Wa summiyat tarawih li'annahum yastarihuna lituli qiyamihim ba'da kulli taslimataini. Masyaallah nih. Kenapa dinamakan salat ini salat tarawih? Li'annahum yastarihun, karena mereka beristirahat. Lituli qiyamihim, dengan panjangnya diri mereka di dalam salat, ba'da kulli taslimataini, setelah 2 kali, yaitu 2 kali rakaat kemudian salam. Itu jadi
Jadi dia itu setelah salam, antara salam ke salam itu ada istirahatnya. Ya, ada istirahatnya. Makanya untuk istirahatnya kita baca itu doa-doa disusun oleh para ulama supaya sholatnya itu santai, nggak gerasa gerusu. Mau sholat gimana ceritanya? 20 rakaat cuman 5 menit. Tumakninanya itu yang kita bingung, di mana tumakninanya. Ya, jadi kita nggak usah ngikutin begitu dah, tapi kita juga itu urusan dia, ya. Tetapi yang jelas sholat itu dengan tumaknina. Memang sih ada ustaz, ya orang ahli fikih mah punya dalil. Ustaz, tumaknina itu semana sih? Biqadri subhanallah, itu udah tumaknina. Pamannya kita membaca antara Fatihah itu dengan salam, dengan amin, itu enggak langsung Waladhdallin, amin, enggak begitu, tapi biqadri subhanallah tumaknina. Subhanallah, amin, gitu. Ya. Tetapi kalau antara jarak ruku kemudian gedaba-gedubu, ya sudah dah, kita jangan ikutin yang begitu dah ya, oke? Jangan. Karena kita belum terbiasa yang kayak begitu dah. Mendingan kita sholatnya santai sebagaimana kayak di Masjidil Haram. Kan Masjidil Haram malah 1 juz ya. Wah, tuh ada yang nangis-nangis itu ya, nangis kusuk, bukan nangis kelamaan kayak kita. Kapan kelarnya nih gitu loh ya. Enggak, tapi emang khusyuk mereka di sana. Bahkan di dalam sebuah pesantren itu ada yang sholat tarawihnya sampai menjelang subuh karena setiap satu itu jadi kelar tuh 1 juz, 1 Quran. Masya Allah gitu. Jadi ada yang begitu karena memang ini bulan diampar-ampar suatu kebajikan yang kalau kita merjain satu sunnah aja hukumnya kayak pahala wajib. Kalau kita melakukan satu wajib, 1 rakaat salat berjamaah dibalas sampai 70 kali kebaikan hasanat. Gak ada di malam-malam lain kecuali di bulan Ramadan itu. Lah ini bahasannya Ramadannya masih lama, ini 4 bulan lagi udah dibahas sekarang nih, karena ngejeblugnya di sini di salat tarawih ini ya, itu ngejeblugnya di situ. Jadi ya terangin dan nih, mudah-mudahan lebih manfaat dan lebih yakin lagi kita. Nah, kita terusin. Kemudian di situ jadi katanya setiap 2 rakaat salam, antara salam ke salam itu dari 2 salat itu diisi dengan doa-doa yang itu ya, fadlan minallahi wa rahmah gitu. Kemudian kita berselawat di situ. Tujuannya supaya kita itu istirahat gitu. Nah, kemudian wa fi'luha awwalul waqti. Dan melakukannya itu di awal waktu, afdal min fi'liha asna'ahu ba'dan naumi. Melaksanakan salat tarawih di awal waktu setelah ba'diyah isya itu lebih afdal daripada ditakhir di akhir waktu. Karena memang waktunya itu, waktu salat tarawih itu setelah salat isya sampai yaitu terbit fajar shadiq ya, bukan fajar kadzib tapi fajar shadiq, yaitu waktu subuh. Sebelum subuh itu masih bisa salat tarawih, itu waktunya, jenjang waktunya itu panjang sekali ya. Tapi tetap melakukannya setelah isya, setelah qabliyah isya itu, maka hukumnya lebih afdal. As-salatu li awwali miqatiha ya. Itu salat di awal waktu. Itu hadis umumnya begitu. Nah, jadi kalau bagi orang yang nggak bisa mungkin bepergian ya, atau pergi kemana gitu, dia nggak bisa salat berjamaah di masjid, kemudian dia hanya bisa nanti jam 3 malam salat tarawihnya sendiri di rumah, boleh, nggak apa-apa ya, karena jeda waktunya memang sampai tuluul ya fajar as-shadiq
Nah, itu. Yang penting sebelum masuk subuh. Jadi boleh dia melakukan itu. Hanya saja melakukannya di masjid di awal waktu berjamaah itu lebih afdal daripada diakhirkan. Gitu. Kemudian wasirrul isyrina anna rawatiba al-muakkadata fi ghairi ramadhana ashrun fadu'ifat fihi li'annahu waktu jiddin wa tashmirin. Nih, ya dinyatakan begitu. Wasirrul isrin, rahasia 20 rakaatnya apa tuh 20 rakaat? Kok kagak 6 rakaat? Kagak 8 rakaat. Nanti yang 8 rakaat sabar, saya lihat sih banyak juga yang 8 rakaat. Jadi jangan marah-marah dulu, gampang ya, adem. Nah, itu. Rahasia 20 rakaat itu annar rawatibal muakkadata, sesungguhnya salat rawatib yang muakkadah, ya, muakkadah itu yang ditekankan. Fi ghairi Ramadan, pada bulan selain Ramadan, ashrun 10. Coba salat rawatib muakkadah itu 2 rakaat sebelum subuh, oke? Niatnya jangan begini, usolli sunnah qobliyah subuh, kan nggak ada ba'diyahnya. Tapi yang udah niat usolli sunnah qobliyah subuh rakaat ini ada lillahi ta'ala, udah biarin. Kalau udah belajar sekarang diganti. Yang dulu diterima nggak Ustaz? Insya Allah diterima. Orang kagak tahu namanya juga, gitu. Orang kagak tahu mau diterima. Emang perlu ngaji apa kagak? Perlu. Nanti ada orang ya sama pakai ininya, gasnya sama, pakai sorbannya sama kondom. Yang satu ngaji, yang satu kagak. Kira-kira timbangannya beda apa kagak? Ya beda, orang ada ilmu maka kagak ilmu. Fakul mambi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqba. Makanya ngaji itu penting, Ustadz saya usolli sunnah qobliyah subuh rakaat ini adaan lillahi ta'ala. Ya orang dia kagak tahu, kagak ngapa-ngapa, orang kagak tahu mah. Ya Ustaz kalau begitu mendingan saya kagak ngaji Ustaz, biar kagak tahu terus. Ya ini yang salah. Ini yang salah prinsipnya kayak begini nih. Kan katanya kalau saya kagak tahu mah, saya sholat lagu-lagunya juga kagak ngapa-ngapa. Dasar saya kagak tahu gitu. Yang salah yang ini. Jadi niatnya itu usolli sunnatas subuh rakaat ini adaan lillahi ta'ala. Usolli sunnatal bardi, ada yang mengatakan begitu. Di waktu dingin. Ya ini dia, ya. Tapi udahlah, usolli sunnatas subhi rakaat ini adaan lillahi ta'ala. Kenapa salat sunat subuh itu? Karena kita tidak ada ba'diyahnya. Makanya enggak usah disebut qobliyah, kan gitu ya. Karena salat setelah subuh udah enggak ada sunat. Setelah subuh tuh kagak ada. Sholli sunnah ba'diyah subuh tuh kagak ada, haram malah kalau dilakukan. Nah, qobliyah itu. Jadi sholli sunat subuh. 2 rakaat salat sebelum subuh. 2 rakaat belum salat zuhur. Tapi ada yang 4 rakaat sebelum salat zuhur. Benar hadisnya sahih. Boleh, tapi 2 rakaatnya yang muakkadah dari 4 itu. Itu maksudnya. Jadi 2 rakaat setelah salat 2 rakaat sebelum salat zuhur. 2 rakaat sesudah salat zuhur. Berapa tuh? Ada 6 ya. 6 kan? Nah, 2 rakaat setelah salat maghrib. Itu muakkadah. Dan 2 rakaat setelah salat isya. Itu muakkadahnya begitu. Jadi 10 salat sunnah muakkadah itu dalam hari-hari di bukan Ramadan. Maka katanya di sini, ya, apa katanya? Maka fadu'ifat fihi, maka dilipat gandakan 2 kali.
Li'annahu waktu jiddin wa tashmirin. Dilipat 2 kali dari 10 berarti 20. Itu rahasianya. Berarti 20. Kan yang muakkadanya kan 10 di bulan-bulan lain, ya, di luar Ramadan. Ya, itu rawatib. Tetapi di tarawih itu di 2 kali kan 10 kali 2 maka menjadi 20 rakaat. Ini rahasianya. Sebagaimana kita puasa Ramadan kan itu 1 bulan, katakan 30 hari. Katakan itu kan 30 ya 300 tuh pahalanya kalau dari kali 10 gitu ya. Maka supaya pahala kita menjadi setahun, kita sitan min Syawal, ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu, ya. Maka katanya tambah 60 jadi 360 sama kita puasa setahun. Gitu rahasianya. Nah, di dalam tarawih juga begitu. Melipat gandakan 2 kali itu rahasianya, ya. Jadi katanya fadhu'ifat fihi li'annahu waktu jiddin wa tashmirin. Karena itu waktu yang ada di Ramadan itu waktu memang sungguh-sungguh orang untuk bertobat, sungguh-sungguh orang untuk melakukan ibadah, ya. Kesungguhannya luar biasa. Maka jangan disia-siakan. Wa tashmirin, dan waktunya yaitu waktu orang sedang menyingsingkan pakaian tuh, baju, lengan baju nih kita sing-singkan. Tujuan apa kalau udah begitu? Sedang gesit-gesitnya tuh orang di dalam memperjuangkan yaitu keadaannya di bulan Ramadan. Maka di situ disunahkannya kayak begitu. Ustaz, di zaman Rasulullah, sebelum saya tutup, di zaman Rasulullah itu sholat tarawih disebut tarawih apa kagak? Kagak. Di zaman Rasulullah itu disebut Qiyamu Ramadan. Dan Rasulullah sholat tarawih cuma 3 kali doang di masjid bareng-bareng. Oke? Yaitu hari pertama, hari kedua, hari ketiga nih tahun 2 Hijriah ya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, melihat orang begitu banyak di malam ketiga sampai ampar-amparan, Rasulullah berhenti sholat berjamaah di masjid. Kemudian Rasulullah sholat di rumah aja. Para sahabat juga sholat di rumah aja. Namanya juga bukan taraweh, tapi Qiyamu Ramadan. Jadi di zaman Rasulullah itu namanya Qiyamu Ramadan, kagak dikenal sholat taraweh. Di zaman siapa itu sholat taraweh dikenal? Yaitu di zamannya Umar bin Khattab. Dalam kitab Qiyamu Ramadan yang dikarang oleh Imam Al-Marwazi, itu dinyatakan bahwa imam taraweh itu ya dimakmurkan namanya jadi taraweh di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nyuruh siapa tuh imamnya yang sangat terkenal waktu itu, di bawah pimpinan imam taraweh itu Ubay bin Ka'ab. Dijadiin 20 di zamannya Umar, namanya juga taraweh. Rasulullah, kalau menurut Aisyah Rasulullah itu katanya ya sholatnya itu sholat isyanya sholat tarawihnya itu cuman 8 rakaat, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Disaksikan sama Aisyah, saya nggak pernah lihat Rasulullah di bulan lain dan di bulan Ramadan kecuali melaksanakan sholat yaitu 8 rakaat dengan witir 3 rakaat menjadi 11 rakaat. Tapi 11 rakaat itu yang dilakukan oleh Rasulullah dinyatakan itu sholat witir. Dalam sebuah kitab lain dinyatakan sholat witirnya Rasulullah maksimalnya 11 gitu. Ya ini perbedaan kayak begini terima aja, mau pilih silakan. Saya juga kadang-kadang imamin yang 8, ya nggak anti, saya tetap aja saya 8. Bahkan banyakan di 8 kadang-kadang, orang banyak undangannya di 8 gitu. Saya ikut sholat 8. Bahkan mungkin ada ustadz yang gak sholat di jalanan lagi jalan aja, ntar dia sholatnya sendiri di rumah, nah itu kan. Nah yang penting melaksanakan lah, kita nggak usah ribut-ribut masalah itu. Yang penting yang mau 8 dengan tambah witir 3 silakan. Mau witirnya 3 1 kali salam silakan. Tapi kalau kita witirnya 2 salam kemudian 1 salam lagi, silakan, nggak usah ribut-ribut. Ayo saling menghormati aja, hidup berdampingan itu semuanya masuk surga. Yang mau tadi 11, yang 2, 3, nggak petang-tang, peteng-teng, waduh, banyak pahalanya biji mata lu, ya.
Orang sholatnya udah kayak capung cebok begitu lagi mau. Itu yang tertil, kayaknya tertil lah. Udah susah amat masuk surga. Karena rahmat Allah kita minta ridhonya aja. Pokoknya 8 dengan tambah witir 3 dia minta ridho, diridhoin sama Allah. Ente masuk surga kagak pakalan ditanya lu masuk surga gara-gara tarawih lu 23 rakaat. Kagak begitu. Ya. Udah, bismillah kita saling hormat, menghormati. Ini belajar fikih itu enaknya begitu loh. Ya, saling hormat, menghormati. Jangan ada saling cerca satu sama lain. Nah, cuman Umar bijak. Kalau sholatnya 20 dengan istirahat setiap ba'da 2 kali salam itu, pada setiap salam itu, ba'da taslimatain itu 2 kali salam, itu ada istirahatnya. Ya. Ada yang orang mau wudhu silakan, yang mau kencing silakan. Itu di zaman dulu gitu, dikasih waktu. Jedanya tiap 2 kali salam. Ba'da taslimataini maksudnya begitu, ya. Itu dikasih jarak. Nah, ntar 2 rakaat dikasih jarak lagi gitu. Ayo siapa yang mau wudhu silakan, siapa yang mau air besar silakan, mau kencing dulu saya tungguin gitu. Zaman dulu karena tarawih artinya istirahat. Enggak usah serius begitu sholatnya. Jadi ada istirahatnya. Maka kata Umar sama Ubay bin Ka'ab, hei Ubay bin Ka'ab, ente nanti ngimamin sholat tarawihnya yaitu 2 rakaat. Oke? Tapi bacaannya 5-6 ayat aja. Jangan banyak-banyak. Kita pinter nih kita nih. Nah, kalau begitu mau Ustaz kita pakai dari yaitu Al-Hakumut ya, terus nyampe nanti ke bawah itu. Nah kan itu kagak panjang-panjang, pendek-pendek. Nah, itulah kebijakan daripada ulama kita. Jadi jangan ngata-ngatain, ada dasarnya mereka itu ya. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi ini mencerahkan kita. Walaupun Ramadan tarawihnya masih 4 bulan lagi kira-kira begitu atau 5 bulan, tetapi nggak ada salahnya kita ngaji karena kejeblok dengan ini judul, maka saya nerangin apa adanya. Wallahu a'lam bishawab.